Halo guys, ketemu lagi guys. Ketemu lagi sama gue Juli. Oke, no cut lah edit. Gak juga sih. Jadi banyak banget kemarin yang nanyain gimana caranya supaya gak dirujuk ke Wisma Atlet tapi dirujuknya ke Geraha Ragunan, dimana gue kemarin emang isolasi selama 10 hari di Geraha Ragunan, Jakarta Selatan. Nah, yang pertama prosesnya hampir sama sih ya, kayak rujuk-rujukan biasa gitu. Jadi gue tes swab di puskesmas, habis itu 3 hari kemudian dikasih kabar hasil positif, and then ditanya mau dirujuk atau enggak. Berhubung karena gue di kosan dan gue juga nggak memungkinkan untuk isolasi mandiri di kosan, akhirnya gue memang terima untuk dirujuk gitu. Dan pas pertama kali dia minta KTP, BPJS Kesehatan, surat keterangan dari RT bahwa kita tidak bisa isolasi mandiri. Terus apa lagi ya? Satu lagi gue lupa. Gitu apa? Oh, kartu keluarga. Kartu keluarga. Jadi dia minta itu semua. Setelah itu semua dikasih, akhirnya sempat harus nunggu beberapa hari dulu untuk dapet tempat isolasi, karena ya memang tempat isolasi itu penuh banget ya, nggak di Wisma Atlet, nggak di rumah sakit, nggak di hotel pun untuk OTG itu penuh. Jadi setelah gue tanya-tanya terus, gue desek kayak, mbak gimana dong, soalnya emang bener-bener di kosan itu udah nggak memungkinkan untuk isolasi mandiri gitu kan, karena ya kita juga nggak bisa mengkontrol pikiran orang untuk stay positif aja gitu loh, untuk sama orang yang positif, maksudnya ya, biasa aja gitu, nggak mungkin kita bisa kayak gitu loh. Mungkin gue bisa berseperti itu, tapi orang lain nggak bisa gue paksakan untuk melihat yang kena positif COVID ini berpandangan yang sama kayak gue gitu. Oke, lagi ada azan, stop dulu. Oke, lanjut. Dan setelah gue kasih data-data itu, akhirnya beberapa hari kemudian ditanya sama mbak-mbak yang dari awal yang memang udah megang gue gitu loh. Ditanya apa benar mau dirujuk gitu kan, dan gue bilang iya benar, karena emang di sini udah gak memungkinkan. Terus bapak kosannya juga meminta untuk gue tidak ada di kosan, jadi gue bingung mau kemana. Sedangkan gue tanya sama banyak, kalau misalnya saya ke hotel sendiri, saya bayar pakai uang sendiri, apakah saya boleh? Tetap tidak boleh gitu. Jadi ya oke, jadi begitu ceritanya. Lanjut langsung deh, gue okein. Gak lama setelah dia bilang, mbak tempatnya di Geraha Ragunan, mau nggak? Ya mau nggak mau gue harus mau gitu loh. Oke, udah nggak apa-apa, dimanapun yang penting gue bisa isolasi dengan tenang dan nggak ada pikiran gitu kan, bukan nggak ada otak ya maksudnya. Gitu. Terus udah nggak lama langsung ditelepon mbak, jam 1 lewat 7 gue ditelepon, mbak 1:30 harus sudah sampai di puskes ya, puskes Kebayoran Lama. Ayo udah oke. Berhubung karena sebelumnya dia udah nyuruh gue untuk packing baju, jadi nanti pas ditelepon nggak dadakan gue prepare lagi. Ya udah, gue udah langsung tinggal berangkat, tinggal nyiapin apa yang perlu dibawa sih, kayak botol minum langsung gue bawa kayak gitu segala macem. Akhirnya ya udah, di situ gue kumpul tuh sama orang-orang yang positif COVID untuk dibawa ke Geraha Wisata Ragunan. Jadi di situ posisinya ada 8 orang termasuk gue. Jadi sebenarnya tuh yang bisa berangkat itu sebenarnya 5-7 orang. Tapi karena mungkin mbak-mbak puskesmas ini juga sudah mendengar penjelasan gue yang sudah tidak nyaman di kosan, yang sudah ya begitu darurat di sini, akhirnya mungkin gue dimasukin jadi yang ke-8 gitu. Dan ya udah, kita berangkat ke sana naik bus sekolah dari Geraha Wisata Ragunan, dikawal sama ambulans. Dan nyampe tuh sore, kita isi daftar dulu, check in untuk setiap kamarnya. Pas sampai di sana, setiap orang dapet 1 kamar. Tapi berhubung yang gue bilang tadi, gue dimaksimalkan jadi 8 orang ini, orang ke-8, akhirnya gue berdua sama orang. Jadi 1 kamar berdua, dan gue bersyukur banget gue bisa berdua, karena gue nggak tahu kalau misalnya sendiri mungkin gue nggak bisa tidur di tempat yang kayak gitu. Oke. Setelah itu, oh ya, FYI juga buat kalian, kalau yang di Geraha Wisata Ragunan itu semuanya rata-rata OTG, orang tanpa gejala. Jadi nggak ada yang sampai kayak sesek atau gimana, nggak ada sih.
gitu. Dan ada dokternya juga tiap hari, kita di visit dokter. Jadi kalau misalnya kalian punya keluhan batuk, flu atau pusing atau demam segala macam, tiba-tiba gitu kalian bisa visit dokter. Itu ada jam-jamnya di lobby atau enggak nanti dia datang ke kamar kita, jadi tetap terkontrol. And then kita dapat makan 3 kali sehari, dapat vitamin, dapat obat-obatan, minum. Kalau mau minum air panas juga ada, disediain dispenser. Terus kita juga disuruh untuk berjemur, terus olahraga. Pokoknya kita melakukan semua kegiatan yang bisa bikin kita senang, bisa bikin kita sehat gitu loh. Dan jujur gue juga happy selama di sana karena banyak orang-orang yang peduli, banyak orang-orang yang sayang juga sama kita gitu, sesama pasien atau orang-orang keluarga kita, teman kita, siapapun itu. Dan luar biasa banget gitu loh. Dan gue bersyukur sih gue diisolasi di sana ketimbang di kosan. Gue kalau di kosan gue mungkin bisa sepanang ya. Terus ada juga nanya fasilitasnya apa aja di sana. Fasilitasnya itu kita dapat satu kamar yang ada toiletnya di dalam, toilet di dalam. Terus ada TV, smart TV, kalian bisa karaokean sepuasnya, Netflixan, video, YouTubean sepuasnya, wifi gratis, semuanya gratis. Terus ada balkonnya juga, nanti video-videonya bakal gue kasih di akhir. Terus apa lagi? Oh ya, yang paling penting kalian harus bawa selimut karena di sana nggak ada selimut. Ya, jadi kalau kalian nyalain AC, oh ya setiap kamar pasti ada AC-nya. Jadi kalau kalian nyalain AC, itu pasti kedinginan banget kalau nggak ada selimut. Gue ya, nggak tahu kalau kalian. Terus apalagi ya, kemarin banyak banget yang nanya di sana bayar atau enggak. Di sana gue nggak bayar, sangat gratis, nggak bayar sih. Tapi kata temen gue itu di cover sama BPJS kesehatan, cuman gue nggak tahu itu benar atau enggaknya, gue belum tahu sih. Cuman di situ gratis, makanan dianterin sampai depan kamar kalian, minuman dianterin sampai depan kamar kalian, jadi kalian nggak perlu turun ke bawah lobby atau segala macem karena di situ ada 3 lantai ya, jadi banyak banget sih kamar-kamarnya gitu. Dianterin sama petugas-petugasnya yang baik-baik banget, yang selalu bilang cepet sembuh ya kak, cepet sehat ya kak. Baik-baik banget. Terus dan ya pokoknya kalian jangan pernah lupa untuk bilang terima kasih setiap mereka memberikan apapun ke kalian gitu. Oke, pokoknya ya buat orang-orang yang di luar sana yang masih takut untuk isolasi sampai nggak berani bilang dan kalian malah isolasi mandiri di rumah yang kalian nggak bisa kontrol diri kalian untuk nggak keluar kemana-mana, please banget kalian nggak usah takut kalau misalnya kalian dirujuk gitu loh, karena dirujuk itu untuk kebaikan kita juga dan untuk kebaikan orang sekitar gitu. Jadi jangan sampai gue takut dirujuk, gue takut dan segala macam. Gak semenakutkan itu gitu loh. Terus ada juga yang bilang takut nanti makanannya nggak enak. Lu bisa pesan GoFood, dianterin juga sama petugasnya sampai depan kamar lu nggak usah takut. Lu mau apa, belanja online juga masih bisa, nanti ada paket dianterin juga sama petugasnya sampai depan kamar lu. Jadi kehidupan kita tuh normal banget. Cuman ya itu, pergerakan kita mungkin terbatas. Dan apa ya, hikmahnya di situ tuh gue diajarin untuk kita selalu berpikir positif. Kita harus tenang menghadapi apapun, sabar, dan apa ya, sesuatu yang nggak pernah gue dapetin ketika gue ada di luar, gue dapetin pada saat gue isolasi. Gimana caranya gue untuk berinteraksi sama orang yang sesama sakit sama gue, yang biasanya tuh kayak ngeluh, tapi penyakit ini tuh beda. Penyakit ini tuh kayak ngajarin kita untuk hey, you have to be happy gitu, karena lu tuh masih punya kehidupan yang lebih panjang. Lu tuh harus tahu ketika lo kena penyakit ini, lo tuh bukan disuruh untuk tidur-tiduran aja leha-leha di kasur, enggak, tapi kita harus happy, harus melakukan banyak hal yang membuat kita senang, membuat orang-orang di sekitar kita senang juga. Dan biar apapun yang kita alami pada saat kita isolasi itu bisa jadi berkah buat orang kayak gitu. Dan gue puji Tuhan banget sih selama gue, ya kalau ditanya sakit gak? Ya sakit, jujur sakit. 3 hari pertama tuh kayak hilang penciuman, hilang perasa, terus flu yang gak berhenti-berhenti, keluarin ingus mulut, tenggorokan juga kering, itu sakitnya segitunya. Tapi setelah gue tahu ternyata penyakit ini tuh kuncinya adalah lo harus happy, jangan banyak pikiran. Ya udah,
gue sangat menikmati isolasi gue. Begitu aja ceritanya. Jadi sekian informasi dari gue tentang Geraha Wisata Ragunan. Semoga kalian semua juga tetap dalam keadaan yang sehat, tetap jaga diri, pakai masker, pakai hand sanitizer. Kalau di luar jangan lupa cuci tangan, pakai masker. Pokoknya tetap sehat dan jangan pernah takut kalau misalnya kalian kena COVID. Dan jangan pernah menyalahkan orang juga kalau kalian kena COVID. Gak perlu tanya, ya gue terpapar dari mana, gue mana ke tempe. Orang-orang tuh begini, lo terpapar, gue gak bisa jelasin apa-apa karena gue gak tahu, dan gue juga gak mau nuduh orang gitu loh. Jadi kalau lo udah kena penyakit itu, oke, ya udah, gimana caranya supaya sembuh aja gitu. Oke, salam sehat dari gue, bye. Jadi gue sekarang udah di tempat karantina setelah 11 hari isolasi mandiri di kosan. Akhirnya karena situasi di kosan juga udah gak kondusif, udah banyak yang ya gitu deh, akhirnya dirujuk ke Geraha Ragunan. Situasinya kayak gini nih, ada TV, ada AC, ada wifi, tempat tidurnya kayak gini. Jadi kalau kalian lihat di YouTube, itu sebenarnya beda banget sih sama aslinya. Jadi tempatnya kayak gini dan isinya sebenarnya satu-satu. Cuman karena gue ini adalah kayak yang dipaksakan harus dirujuk karena gue sendiri yang mintain karena situasi di kosan udah gak kondusif, akhirnya dimasukin di sini dan gue berdua gitu. Terus ada balkon. Juga ya gitu aja sih, semoga cepat keluar dari sini. Ini obat-obatan pribadi, ditambah sebanyak ini lagi. Menu hari kedua. Hari ketiga, ini ada susu, ada sosis, ada apa tuh ya? Ini lah pokoknya. Dapat tambahan susu. Baiklah. Ya, akhirnya ada matahari. Kita mau olahraga ke bawah. Cus. Akhirnya keluar. Kita berjemur. Jadi makanannya tuh dianterin ke depan kamar kita, terus ditaruh di setiap kursi gitu. Iya, makannya beda kan. Senam. Nanti ngambilnya dari Senam. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di
mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam